Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Alfianur. Saya berasal dari Stikes Payung Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau. Hari ini saya akan mempresentasikan pradisertasi yang akan saya lakukan ketika saya nanti diterima di program studi S3 Kedokteran dan Kesehatan pada Universitas Gajah Mada. Adapun judul penelitian saya yaitu adalah efektivitas ekstrak daun arah sungsang sebagai pengobatan alternatif anti-hiperglikemi pada lansia dengan diabetes mellitus di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan bab 1 atau latar belakang. Diabetes merupakan penyakit tidak menular yang mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah secara global maupun nasional. Secara global, untuk menekan kematian dini akibat penyakit tidak menular, pemerintah telah meningkatkan cakupan kesehatan dan menyediakan pengobatan yang terjangkau pada tahun 2030. Sedangkan di Indonesia, untuk melakukan pengendalian penyakit tidak menular tidak menular, pemerintah Indonesia melakukan pos pembinaan terpadu pengendalian penyakit tidak menular atau Pospindu PTM untuk memonitoring dan mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di lingkungan masyarakat. Meskipun pemerintah sudah optimal dalam melakukan pelaksanaan program, namun kejadian diabetes terus mengalami peningkatan. Prevalensi diabetes mellitus tinggi secara nasional maupun global. Secara global, pada tahun 1980, jumlah penderita diabetes itu sekitar 108 juta orang, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 422 juta orang. Di Indonesia juga mengalami peningkatan, di mana pada awalnya 2007 1,1% menjadi 2,1% pada 2013. Penyakit diabetes ini banyak ditemui pada lansia. Menurut Ugel et al. Bahwa usia 70 tahun ke atas berisiko mengalami diabetes dibandingkan mereka yang berusia 20 sampai 29 tahun. Diabetes ini menimbulkan berbagai komplikasi. Menurut Damayanti, bahwa komplikasi diabetes ini antara lain ada penyakit arteri perifer dan juga sering kita temui adanya ulkus, kardiomegali, ya, neuropati, dan komplikasi lainnya. Nah, pada umumnya penderita diabetes ini dapat menurunkan kadar gula darah dapat dilakukan secara farmakologis maupun non-farmakologis. Secara farmakologis dapat dilakukan dengan pengobatan, non-farmakologis dapat dilakukan dengan berbagai pengobatan. Contohnya dengan menggunakan ekstrak daun arah sungsang. Di Indonesia, penggunaan daun arah sungsang ini sering digunakan sebagai pakan ternak dan tidak digunakan sebagai pengobatan. Padahal di dalam arah sungsang ini terdapat kandungan flavonoid yang dapat digunakan sebagai pengobatan anti diabetes. Berbagai penelitian, salah satunya adalah penelitian Ayu yang menggunakan mencit sebagai respondennya atau sampel penelitiannya, di mana dilakukan selama 7 hari dan didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan kadar gula darah pada mencit yang telah diberikan atau telah diberikan terapi sebelumnya untuk meningkatkan kadar gula darahnya. Seperti kita ketahui, yang menjadi poin atau garis merahnya penelitian saya ini dengan bidang ilmu pendidikan saya di bidang keperawatan, yaitu adalah terapi komplementer. Perawat komunitas selain berfokus pada promotif dan preventif juga berfokus kepada dalam pengobatan alternatif yang disebut dengan terapi komplementer. Salah satu jenis terapi komplementer yaitu antara lain adalah minuman herbal atau penggunaan
dedaunan yang biasa di puskesmas kita gunakan program namanya tanaman obat keluarga. Nah, di sini menjadi poin penting yang menjadikan saya tertarik dengan judul penelitian saya ini. Adapun tujuan penelitian saya yaitu adalah untuk mengetahui efektivitas daun arah sungsang terhadap kadar gula darah pada lansia dengan diabetes mellitus. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol, mengetahui perbedaan kadar gula darah sebelum dan sesudah pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol, dan mengetahui perbedaan kadar gula darah setelah pemberian perlakuan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Adapun manfaat penelitiannya ada 3. Yang pertama adalah bagi pendidikan, di mana di dunia keperawatan, pendidikan keperawatan, kita memiliki mata kuliah yaitu adalah terapi komplementer. Di sini kita dapat mengembangkan terapi herbal, salah satunya dengan arah sungsang sebagai pengobatan pada penyakit diabetes khususnya pada lansia. Begitu juga dengan cakupan layanan keperawatan komunitas. Di masyarakat, kita dapat mengembangkan atau memberikan langsung pengobatan alternatif ini dengan menggunakan daun arah sungsang sebagai pengobatan anti hiperglikemi, dan juga bagi penelitian selanjutnya yaitu dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis. Untuk kerangka konsep, populasi penelitian ini adalah lansia yang mengalami diabetes di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana untuk sampelnya adalah yang nantinya seseorang atau lansia yang mengalami diabetes mellitus dengan kriteria inklusi yang telah dibuat oleh peneliti. Nah, untuk pelaksanaannya nanti kita akan lakukan pretest terlebih dahulu, ya, pretest terlebih dahulu, di mana kita melakukan pengukuran kadar gula darah sebelum dilakukan intervensi, lalu kita lakukan perlakuan dengan pemberian ekstrak daun arah sungsang, dan kita akhiri dengan pengukuran setelah kita lakukan penelitian. Untuk kelompok kontrol, kita akan melihat bagaimana perkembangan kadar gula darah sebelum dan sesudah, namun kita tidak berikan perlakuan. Ya, untuk definisi operasionalnya, bahwa kita bisa lihat di sini ada diberikan ekstrak daun arah sungsang dan tidak diberikan perlakuan untuk variabel independen, dan variabel dependen ini adalah pengukuran kadar gula darah. Jadi nanti di responden akan ada kelompok kontrol dan ada kelompok intervensi, di mana kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, sedangkan pada kelompok intervensi itu diberikan perlakuan dengan memberikan daun arah sungsang. Nah, pemberian daun arah sungsang ini dilakukan selama 3 hari dan diberikan selama 4 minggu. Di situ kita akan melihat perubahan pada kadar gula darah pada responden, seperti itu. Nah, untuk jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain yang digunakan adalah non-equivalent control group, di mana desain ini diperuntukkan untuk membandingkan antara intervensi dengan kelompok kontrol. Untuk sampel penelitian, setelah kita melakukan perhitungan rumus, didapatkan jumlah sampel yaitu adalah 28. Dikarenakan kita ada kelompok intervensi dan kelompok kontrol, maka kita akan kalikan 2 dengan total sampel yaitu adalah 56 orang. Tempat penelitian yang kita lakukan yaitu adalah di Puskesmas Simpang 3. Alasannya yaitu dikarenakan Puskesmas Simpang 3 ini merupakan puskesmas dengan jumlah penderita hipertensi, maksud saya adalah diabetes tertinggi di Kota Pekanbaru. Nah, kita akan nanti lihat dan kita minta persetujuan sebelumnya. Namun sebelum kita melakukan pengukuran pada manusia, kita akan melakukan pengukuran pada mencit terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana ekstrak dan dosis yang tepat untuk pemberiannya. Waktu pelaksanaan itu kita lakukan selama 4 minggu.
Untuk analisis yang kita gunakan adalah ada analisis univariat, di mana kita akan melihat karakteristik ya, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan kita akan lihat pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol, dan kita akan lakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Chi-square. Selanjutnya adalah uji atau analisa bivariat. Di sini kita akan melihat perbedaan kadar gula darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok intervensi, dan kita lihat juga pre-post pada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Nah, untuk uji yang digunakan apabila distribusinya normal, maka kita akan gunakan per sample t-test. Nah, untuk analisa yang kedua kita juga gunakan adalah uji independent sample test yang bertujuan untuk mengukur kadar gula darah setelah dilakukan pada kelompok intervensi, dan kita bandingkan dengan kelompok kontrol yang juga telah dilakukan riset seperti itu. Nah, untuk uji normalitas yang kita gunakan adalah Squeeze dan kurtosis dikarenakan jumlah respon kita melebihi 50 orang. Baik, itu saja untuk presentasi saya. Mudah-mudahan presentasi saya ini dapat mewakili ide penelitian saya yang akan saya lakukan nanti ketika saya diterima di program studi S3 Kedokteran dan Kesehatan pada Universitas Gadjah Mada. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga saya dapat diterima di Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.